Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mubala. Nah, video kali ini kita masih melanjutkan membahas analisis consequence of failure berdasarkan API 581. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana memperkirakan konsekuensi kebakaran atau konsekuensi ledakan. Nah, kejadian ikutan yang dimodelkan di dalam API 581 dari kebocoran flammable fluid atau fluida mudah terbakar itu ada 6. Yang pertama adalah safe dispersion, di mana uh, fluidanya uh, setelah bocor dia terdispersi atau menyebar dengan aman tanpa ada penyalaan dan kemudian sampai konsentrasinya di bawah flammable limit. Namun demikian, meskipun ini tidak terbakar, kemungkinan dia masih bisa menyebabkan konsekuensi lingkungan tergantung dari tipe fluidanya. Lalu yang kedua adalah jet fires, yaitu terjadi ketika aliran kebocoran dengan kecepatan tinggi, jadi aliran kebocorannya membentuk jet, itu dia mengalami penyalaan dan terbakar. Lalu kemudian ada explosion atau ledakan, di mana batas apinya itu bergerak dengan cepat sehingga menyebabkan kerusakan peralatan di sekitarnya akibat overpressure wave. Lalu ada flash fire. Nah, ini penyalaannya terjadi setelah fluidanya bocor keluar cukup banyak dan membentuk awan, baru kemudian terbakar. Ini overpressure-nya tidak sebesar explosion. Lalu kemudian ada fireball atau bola api. Ini penyalaan terjadi ketika fluida yang bocor itu belum banyak ya bercampur dengan udara luar. Lalu ada pool fire, ya ini kalau misalkan fluidanya berupa cairan dan dia bocor ke tanah dan membentuk apa namanya semacam genangan sebelum terbakar. Nah, ini adalah inventory untuk tipe kebocoran mendadak ya untuk instantaneous release. Kalau final state-nya adalah final fasanya adalah gas dan dia tidak mengalami ignition, maka terjadi safe dispersion. Kalau mengalami ignition dan temperaturnya berada di atas auto ignition temperatur, maka terjadi fireball. Kalau dia berada di bawah ya, ini kurang dari AIT seharusnya di sini. Nah, kemudian terjadi early ignition, nah dia terjadi fireball. Kalau late ignition, gitu ya, sudah keluar banyak, bisa jadi dia mengalami vapor cloud explosion atau flash fire. Nah, kalau final state-nya liquid, tidak ada ignition, ya safe dispersion. Kalau mengalami ignition, dia full fire. Seperti ini. Nah, kemudian untuk tipe yang kebocorannya bertahap, kalau misalkan fase akhirnya gas, tidak ada penyalaan, ya safe dispersion. Di atas AIT ini terjadi jet fire, gitu ya, karena rilisnya eh, lama waktunya, ya gitu ya. Early ignition juga kalau di atas AIT lebih dari AIT temperatur apa namanya temperatur kebocorannya maka terjadi jet fire kalau ada lead ignition sama flash fire atau vapor cloud explosion. Nah, kalau final state-nya liquid, kalau selain safe dispersion kalau tidak ada penyalaan, kalau ada penyalaan dia bisa terjadi full fire kalau ya fluidanya yang terbakar yang di bawah yang sudah jatuh ke tanah. Tapi kalau fluidanya yang terbakar itu yang sedang mengalir keluar, nanti dia bisa mengalami jet fire. Oke, nah bagaimana langkah-langkah perhitungan area konsekuensi untuk flammable fluid? Yang pertama kita kumpulkan data dari tahap analisis sebelumnya, ya, yaitu tipe material representatif dan auto-ignition temperatur, lalu tipe kebocoran, instantaneous atau continuous, lalu fasa fluidanya, ya, gas atau cair, lalu hasil perhitungan laju aliran kebocoran atau jumlah massa yang terlepas untuk instantaneous. Lalu klasifikasi efektivitas sistem deteksi dan isolasi,
lalu sistem mitigasi yang ada di lapangan. Nah, yang kedua, setelah kita kumpulkan data ini, kita sesuaikan laju aliran kebocorannya berdasarkan klasifikasi sistem deteksi dan isolasi sesuai tabel 716 di bagian atas. Jadi tabel 716 ini ada dua bagian. Nah, jadi ini adalah tabel 716-nya. Nah, ini rating dari atau klasifikasi sistem deteksi isolasi. Ini adalah persen pengurangan release mass-nya ya, release rate atau release mass. Oke. Jadi kalau misalkan detection-nya A, isolation-nya A kategorinya, maka laju aliran massa atau jumlah massa yang lepas itu kita kurangi sebesar 25% dan seterusnya. Nah, langkah ketiga itu kita tentukan kecenderungan terjadi auto ignition berdasarkan kriteria ini. Jadi temperatur di dalam peralatannya itu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan AIT plus 80 derajat Fahrenheit. Kalau lebih tinggi, maka cenderung terjadi auto ignition atau auto ignition likely. Kalau ini lebih rendah, jadi dibandingkan AIT plus 80 derajat, ini cenderung tidak terjadi auto ignition atau istilahnya nanti adalah auto ignition not likely. Nah, kemudian langkah keempat, kita pilih tabel perhitungan area sesuai dengan tipe kebocoran dan kecenderungan terjadinya auto ignition. Kalau kebocorannya continuous, auto ignition not likely 78, instantaneous release, auto ignition not likely 79, continuous release, auto ignition likely 710, instantaneous release, auto ignition likely 711. Jadi kita pilih dulu tabel yang sesuai. Nah, ini adalah tabel contoh tabel 78 ya. Nanti setelah kita pilih tabel seperti ini, kita cek fase finalnya setelah bocor apa? Gas atau liquid. Misalkan gas ya kita gunakan yang setengah kiri ini. Kalau misalkan liquid ya nanti kita pakai yang sini. Nah, lalu kemudian kita dari representatif fluid kita pilih persamaan yang sesuai. Oke. Lalu nanti kita pakai untuk menghitung luas area kerusakan peralatan atau luas area untuk fatality-nya. Oke. Nah, ini untuk instantaneous release auto ignition not likely. Nah, ini untuk continuous release auto ignition likely ya. Nah, ini untuk continuous release instantaneous release auto ignition likely. Oke. Ya, seperti ini tadi ya. Nah, X-nya tadi, X di persamaan ini tadi, ini kemudian kita ganti ya. X-nya ini kita ganti dengan laju aliran massa atau jumlah total massa yang terlepas untuk instantaneous release. Kalau continuous ini nanti pakai laju aliran massa. Oke. Kalau instantaneous release, nah ini nanti pakai jumlah massa yang keluar. Oke. Lalu kemudian setelah kita hitung luas areanya, area konsekuensi, ini kita kurangi berdasarkan kriteria sistem mitigasi yang tercantum di dalam tabel 716 bagian bawah. Ya, ini tabel 17 bagian bawah. Jadi kalau ada blow down, ada isolation system B atau lebih tinggi, maka release rate atau release mass-nya kita reduce dulu ya 25%. Kalau misalkan, sorry ini harusnya release area ini ya. Kalau ada fire water ini konsekuen areanya kita kurangi 20%. Kalau ada fire water monitor ini areanya kita kurangi sebanyak 5% dan seterusnya. Kalau ada foam spray ini bisa dikurangi sampai 15%. Ya. Nah, ini perhitungan flammable consequences. Nah, nanti setelah areanya ini diperoleh, kemudian kita bisa buat plot ya, gitu ya. Di misalkan gambar plot plan. Jadi misalkan ini ada tangki, ada kolom, ada heat exchanger gitu ya. Misal kebocorannya untuk peralatan ini, nanti luas areanya bisa kita plot menjadi sebuah lingkaran seperti ini, lalu kita tentukan peralatan mana saja yang masuk ke dalam wilayah ini dan
berdasarkan cost of equipment masing-masing itu, kita bisa dapatkan berapa kerugian finansialnya. Atau kita bisa gunakan sistem yang lebih sederhana. Jadi misalkan nilai total peralatan di seluruh pabrik kita bagi dengan luas permukaan pabriknya gitu ya, luas areanya gitu ya. Jadi US dollar totalnya dibagi luas area. Nanti kita ketemu nilai peralatan per meter persegi misalkan, dolar per meter persegi atau dolar per feet square. Nah, itu bisa kita kalikan dengan luas permukaan yang kita peroleh dari perhitungan ini tadi. Sehingga kita dapatkan konsekuensinya dalam bentuk mata uang. Oke. Nah, untuk yang potensial fatality ya, seperti ini tadi. Nah, untuk yang area of fatality ini, nanti luas areanya bisa kita kalikan dengan populasi pekerja yang ada di pabrik itu. Misal pabriknya luasnya 10.000 meter persegi, 1 hektar. Pekerjanya 20 orang. Nah, itu 20 kita bagi 10.000 gitu ya. Nanti ketemu jumlah orang per meter perseginya. Nah, itu nanti bisa kita kalikan dengan luas area ini untuk mendapatkan konsekuensinya seperti apa ya, jumlah orang yang meninggal itu seperti apa gitu. Baik, mungkin itu yang bisa kita diskusikan terkait dengan metode perhitungan flammable consequences. Sekian, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.